Arsitektur data adalah proses standarisasi bagaimana organisasi mengumpulkan, menyimpan, mentransformasikan, mendistribusikan, dan menggunakan data. Sasarannya adalah memberikan data yang relevan kepada orang-orang yang membutuhkannya, kapan mereka membutuhkannya, dan membantu mereka memahaminya. Ketersediaan pertumbuhan data real time dari sumber internal dan eksternal telah mendorong ahli strategi bisnis untuk menyebut luasan data yang lebih banyak dan lebih cepat. Yang dari desain arsitektur data modern adalah bahwa proses yang dirancang dengan baik menempatkan ahli strategi bisnis dan keahlian teknis di atas meja yang sama. Bersama-sama mereka dapat menentukan data apa yang diperlukan untuk mendorong bisnis ke depan, bagaimana data itu diperoleh, dan bagaimana data itu dapat didistribusikan untuk memberikan informasi yang dapat ditindaklanjuti bagi para pembuat keputusan. Arsitek data adalah kolaborator utama yang mengordinasikan pemangku kepentingan internal yang mencakup berbagai departemen, mitra bisnis, dan vendor eksternal seputar tujuan organisasi untuk menentukan strategi data. Pada framework TOGAF menjelaskan bahwa arsitektur bisnis menggambarkan strategi produk dan atau jasa, organisasi fungsional proses, informasi dan aspek geografis lingkungan bisnis. TOGAF menyebutkan bahwa arsitektur bisnis merupakan prasyarat untuk pekerjaan arsitektur di setiap bidang yaitu data, aplikasi dan teknologi. Dalam istilah praktis, arsitektur bisnis juga sering diperlukan sebagai sarana menunjukkan nilai bisnis dari pekerjaan berikutnya dan merupakan kunci dari stakeholder dan laba atau investasi untuk para stakeholder untuk mendukung dan berpartisipasi dalam kerja berikutnya. Menurut Rob Whittle yang ditulis dalam artikelnya yang berjudul Defining the Term Business Architecture 41, secara garis besar bisnis arsitektur merupakan blueprint, gambaran atau model dari perusahaan. 7 langkah untuk arsitektur bisnis. Menurut McGregor dalam bukunya yang berjudul 7 Steps to Business Architecture mengungkapkan bahwa arsitektur bisnis menjadi sangat penting untuk membantu dalam menangani isu-isu seputar pemerintahan, resiko, dan kepatuhan, sehingga dengan memiliki arsitektur bisnis yang baik maka akan mempermudah untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat sehingga memungkinkan sebuah perusahaan untuk bersaing secara lebih efektif, yaitu create and culture, capture and collect, connect and communicate, collaborate and consume, customize and coordination, control and comply, change and complete. Dengan langkah-langkah tersebut maka akan dapat membuat pelanggan lebih nyaman dengan perusahaan. Tentunya hal itu dapat tercapai jika seluruh anggota dalam perusahaan mempunyai arah yang sama. Information Technology Infrastructure Library mendefinisikan arsitektur teknologi informasi adalah seluruh aspek meliputi piranti keras, piranti lunak, perangkat jaringan, dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk pengembangan, uji coba, pengaturan layanan pun terhadap aplikasi dan layanan teknologi informasi. Seluruh aspek harus dikelola ketika dijalankan untuk memastikan elemen-elemen tersebut beroperasi sebagaimana mestinya dan membentuk satu operasi yang lancar sehingga memenuhi kebutuhan pengguna. Arsitektur perusahaan atau enterprise arsitektur. Seorang arsitek perusahaan berfokus pada pemetaan kemampuan teknologi informasi dengan kebutuhan bisnis. Arsitek bertanggung jawab terhadap keseluruhan sistem intensif perangkat lunak perusahaan, termasuk hubungan di antara berbagai aplikasi, berbagai data di antara aplikasi, integrasi dari aplikasi dan infrastruktur untuk menjalankan aplikasi tersebut. 5 peta model arsitektur teknologi. 1. Application arsitektur. 2. Information arsitektur. 3. Infrastruktur arsitektur. 4. Integration arsitektur. 5. Operation arsitektur.